Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku rahimakumullah, di antara kewajiban kita kepada Allah adalah berdakwah. Bahwa kita wajib sholat, wajib puasa, wajib berzakat bagi yang punya kelebihan rezeki, wajib pergi haji bagi yang mampu. Tapi selain itu, ada kewajiban kita untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang merintahkan, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berdakwahlah jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, juga dengan dialog yang kuat hujahnya. Dan Allah Maha tahu siapa yang sesat. Begitulah kita punya kewajiban berdakwah. Rasulullah SAW sendirian di kota Mekah, berhadapan langsung dengan kekuatan satu kaum, itulah kaum Quraisy. Nabi sendirian membawa risalah, membawa Islam, menawarkan Islam. Taruhannya nyawa. Satu persatu sahabat Nabi disiksa, dibantai. Ada yang dimutilasi di Tan'im, seorang sahabat namanya Khubayb. Ada yang dibunuh satu keluarga, kecuali satu orang yang masih hidup. Selain itu dibunuh mereka, keluarga Ammar bin Yasir. Nabi lewat di situ, memberikan pesan kepada mereka. Sabr ala Yasir, fa inna mau'idakal jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya engkau dijamin masuk surga. Jadi sahabat-sahabat semua mereka bersabar, tetap teguh di jalan iman. Bilal waktu itu masih budak, disiksa oleh majikannya karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Diletakkan batu di dadanya dengan tanpa pakaian. Di musim panas, di atas padang pasir yang gersang, dia disiksa, dicambuk. Bilal berkata, ahadun ahad, ahadun ahad. Begitu dia dibeli oleh Abu Bakar Siddiq dan bebas dia, dan dia masuk Islam sudah, dan dia hijrah ke Madinah. Di Madinah berkumpul dengan sahabat-sahabat. Bilal ditanya, wahai Bilal, ya, kenapa kamu kok ketika dibantai, disiksa, dicambuk oleh majikan kamu waktu itu, kok kamu mengatakan ahadun ahad, artinya Allah satu, Allah satu. Kenapa kamu mengatakan itu? Karena kata Bilal, ma ra'aituhu asyaddu ghadaban illa indama qultu hadza. Aku melihat dia semakin marah ketika aku mengatakan ahadun ahad. Jadi aku senang. Sudah biarin aja aku disiksa, dibantai. Yang penting aku tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah iman para sahabat. Mereka punya iman yang tak terhingga, luar biasa. Rasulullah SAW terus berdakwah di kota Mekah, sekalipun dalam keadaan terancam, diboikot. Sampai 3 tahun Nabi tidak makan apa-apa, kecuali hanya makan daun-daunan. Suasana yang betul-betul dahsyat. Sampai sebagian sahabat hijrah ke Habsyah, dan terakhir hijrah ke Madinah. Itu dia. Tetap dakwah berlangsung, sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit. Saudaraku, tahu nggak di mana rahasianya itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah ini ada kisah seorang anak muda, gulam. Masya Allah. Hari itu ada seorang raja. Yang raja ini tetap ingin diakui sebagai Tuhan. Nah, karena dia ingin diakui sebagai Tuhan, dia harus dibantu oleh seorang tukang sihir supaya masih nampak bahwa dia punya kesaktian, punya kehebatan. Namun raja merasa sedih dan terancam karena tukang sihirnya sudah tua. Raja khawatir kalau tukang sihir ini meninggal dunia, nanti siapa yang menggantikannya? Kalau dia tidak punya kesaktian, tidak punya kehebatan seperti tukang sihir, maka nanti tidak ada orang mengakui dia Tuhan. Maka dicarilah penggantinya. Diadakan sembara. Itulah dia.
anak muda datang. Gulam terpilih sebagai calon pengganti tukang sihir. Anak muda yang cerdas, luar biasa. Dalam riwayat dikatakan dia gulam. Gulam artinya anak muda. Datanglah anak muda ini. Datanglah gulam ini. Bertemu raja. Di situ dia diperintahkan raja untuk belajar ilmu sihir. Karena dia cerdas. Sehari dia belajar, langsung dia mengerti bahwa sihir itu hanyalah tipu-tipu. Gak perlu aku belajar, kata anak muda. Kalau hanya tipu-tipu, ini sihir, semuanya itu tipu-tipu. Gampang bagiku kalau hanya ingin belajar sihir. Gak perlu aku belajar. Akhirnya anak muda hanya sehari ketemu tukang sihir. Setelah itu tidak ketemu lagi. Dia berjalan mencari ilmu. Ketemulah dia dengan seorang pendeta Nasrani. Waktu itu masih beriman bertauhid. Masih agama yang asli. Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dia diajarin ilmu yang luar biasa. Diajak dia melihat laut. Disentuhkan airnya. Air. Ini bukan sihir. Ini air beneran. Siapa yang menciptakan? Allah. Diajak melihat pohon-pohon. Diambilkan daun. Siapa yang membuat daun ini? Allah. Diajak melihat bagaimana langit, bumi. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Melihat dirinya. Siapa yang menciptakan dirinya? Allah. Tertanamlah dalam diri anak muda ini iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak ini kemudian anak muda ini tidak mengakui raja sebagai Tuhan. Karena raja tidak mungkin bisa menciptakan dirinya sendiri, apalagi menciptakan orang lain. Raja tidak mungkin bisa menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air, menciptakan pohon-pohon. Tidak mungkin, kata dia. Maka disitulah tertancap jiwa tauhid dalam dirinya. Masya Allah, luar biasa. Sekembalinya dari pendeta ini, anak muda di tengah jalan, dia bertemu dengan sebuah kerumunan. Di situ ada sebuah jalan setapak, di sebuah tebing yang sangat tajam. Ternyata di jalan itu ada seekor binatang yang membahayakan, menghalangi orang lewat. Tidak ada seorang pun yang bisa berani melawan binatang ini. Pas mereka ketakutan, sementara itu jalan satu-satunya akses untuk menuju perkampungan yang lain. Akhirnya mereka hanya bertahan di situ. Datanglah anak muda, gulam. Mereka berteriak, ini dia anak muda yang sudah belajar ilmu sihir dari para tukang sihir. Ayo minta tolong pada anak muda ini. Kata gulam, aku bukan tukang sihir. Aku sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan manusia, yang menciptakan binatang ini. Sekarang aku akan tunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Anak muda mengambil sebuah batu. Ya Allah, jika Engkau yang menciptakan binatang ini, dan batu ini Engkau yang menciptakan, aku lempar dengan batu ini yang Kau ciptakan. Engkau lah yang bisa mematikan binatang ini dengan caramu, ya Allah. Maka dilemparlah batu ini ke binatang itu. Seketika binatang itu langsung mati dan terlempar jatuh ke tebing. Orang-orang gembira berteriak. Dan mereka semua mengatakan Alhamdulillah. Mereka berteriak, amantu birabbil gulam. Aku beriman dengan Tuhannya gulam. Mereka semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kampung bertauhid kepada Allah. Dari mulut ke mulut terdengar cerita ini ke raja. Raja kaget. Kok ada sebuah kampung sudah mulai menuhak. Ada sebuah kampung mulai menolak ketuhanan raja ini. Raja khawatir. Mana anak muda ini? Dipanggil anak muda. Anak muda menghadap ke raja. Kenapa kamu tidak belajar sihir? Aku sudah tahu cara bersihir. Kenapa kau mengajarin tauhid? Aku Tuhannya. Bukan. Kamu bukan Tuhan. Kamu hanya raja. Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Raja merasa ini bahaya.
aku akan membunuhmu sekarang. Tapi sebelum aku membunuhmu, aku akan cari gurunya yang telah mengajarkan kamu, kata raja. Maka dikirimkanlah pasukan untuk mencari sang pendeta. Ditangkaplah pendeta ini. Pendeta ini digergaji. Pendeta ini digergaji dari kepala sampai kaki hanya untuk mempertahankan iman. Saudaraku rahimakumullah, inilah yang Nabi sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya di saat mereka dibantai di kota Mekah. Mereka bertahan dengan iman dalam kondisi mereka tersiksa. Nabi bercerita bahwa wa inna ahadan man qablakum la yunsharu biminsyar. Orang sebelum kalian membela imannya, menjaga imannya, ada yang digergaji dari kepala sampai kaki. Hari itu ibunda dari Ammar bin Yasir, sahabat Nabi, sebuah besi yang panas, saudaraku rahimakumullah, ditusukkan dari kemaluannya sampai tembus di kepalanya sampai meninggal dunia. Penyiksaan di kota Mekah sangat kejam ketika itu. Tapi mereka bertahan dalam iman. Tidak goyah sama sekali, saudaraku rahimakumullah. Di sini kemudian Hulam, anak muda tadi itu berkata, wahai raja, silahkan kalau kamu ingin bunuh aku. Raja mengumpulkan pasukannya. Anak muda ini dibawa ke puncak tebing dengan dikawal oleh pasukan angkatan darat yang sangat luar biasa. Di puncak tebing yang sangat tinggi itu, anak muda tinggal dilempar. Tapi dengan keyakinan yang kuat, dia berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, Engkaulah Maha Pelindung. Silakan Kau berbuat apa yang Kau sukai untuk orang yang zalim ini. Langsung seketika datanglah angin kencang, menghantam semua pasukan, dan semua pasukan terlempar. Tinggal anak muda yang selamat. Dia pulang ke kerajaan kembali. Raja kaget. Kok masih hidup kamu? Iya. Mana pasukanku? Terlempar semua. Loh kok bisa? Aku minta kepada Allah. Allah Tuhanku. Aku minta kepadanya. Dialah yang mengirim angin. Terlempar semuanya dan mati di tebing. Wah, bahaya kamu, kata raja. Sekarang aku akan kirimkan pasukan angkatan lautku untuk membawa kamu ke laut, dan pasti kalau kamu tenggelam semuanya. Datanglah pasukan angkatan laut sudah siap-siap. Anak muda ini kemudian dia ditaruh di atas tiang perahu, diikat di tengah laut. Anak muda berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukuplah Engkau pelindungku. Silakan berbuat sesukamu kepada mereka yang zalim ini. Seketika langsung datang badai menghantam perahu. Perahu pecah dan tenggelam semua. Tinggal anak muda, dia melekat di kayu itu. Kayu mengambang, dibawa oleh gelombang sampai ke pantai. Disitulah dia dibuka dengan talinya, dan dia pulang kembali ke kerajaan. Raja kaget. Kok kamu masih hidup? Iya. Kemana pasukanku? Tenggelam semua. Kok bisa? Aku minta pada Allah agar mendatangkan badai dan hancur semua. Mereka tenggelam. Waduh, ini bahaya, kata raja. Bagaimana caranya supaya aku bisa membunuhmu? Kata anak muda, gampang. Kumpulkan semua rakyat. Mereka menyaksikan hari pembunuhan terhadap aku. Boleh itu, kata raja. Ayo kita kumpulkan. Tanggal sekian, jam sekian. Sepakat. Anak muda diikat di sebuah tiang. Dan raja menyiapkan panah. Kata anak muda, siapkan panah. Iya. Dengan syarat, sebelum kau melempar panah itu, ucapkan Bismillahi Rabbil Gulam. Syaratnya terdengar ke semua yang hadir. Maka raja sudah menyiapkan anak panah. Dan dia sudah mengarahkan panah ke leher anak muda itu. Tadinya dia diam-diam. Bismillahi Rabbil Gulam. Panah melenceng. Wahai raja, iya, nyaringkan suaramu. Bacakan Bismillah Rabbil Gulam. Semua mendengar. Dan mereka tahu bahwa semua akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Raja mengucapkan Bismillahi Rabbil Gulam. Langsung panah menancap ke leher Gulam. Gulam mati syahid di hari itu.
Dan semua yang hadir berteriak, amantu birabbil gulam, amantu birabbil gulam. Aku beriman kepada Tuhannya gulam. Hari itu luar biasa. Subhanallah. Semua bumi bergetar, bergema, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang masih kafir, kecuali raja dan pasukannya yang masih bertahan. Dan semua rakyat ketika itu beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Hari itu runtuhlah ketuhanan raja yang mengaku Tuhan. Langsung dia marah dan langsung dia perintahkan semua pasukan agar kunci semua pintu keluar. Tidak boleh satu pun yang datang. Di hari itu langsung raja perintahkan, gali parit. Maka digali parit. Tumpuk kayu bakar, dipasang kayu bakar. Nyalakan api yang besar, dinyalakan api. Lempar satu persatu. Maka semua satu persatu dilempar. Hari itu 70.000 orang beriman dibakar hidup-hidup. Satu persatu mereka dilempar ke dalam api yang terbakar, api yang membara, dan mereka semua mati syahid. Ada satu orang wanita tersisa terakhir. Dia baru saja melahirkan sang anak. Digendong dalam pangkuannya anak itu. Dia berpikir, kalau aku masih beriman, anakku meninggal dunia, baru aku melahirkan. Kalau aku kembali kafir, aku selamat. Tiba-tiba sang anak berkata, bayi ini berkata baru lahir, ya ummah, ma hiya illa lahdhah, alqi nafsaki, wahai bunda, ini hanya sebentar, lemparkan dirimu. Inilah anak bayi yang bicara di pangkuan seorang ibu yang kedua setelah Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu sang ibu, dia juga dilempar ke dalam api membara itu. Subhanallah, ya Rabb, mereka semua mati syahid. Mereka mulia jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membela iman mereka. Itulah dia, orang-orang yang berdakwah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merekam cerita ini dalam satu surah, yaitu surah Al-Buruj. Perhatikan bagaimana cerita Allah tentang kejadian ini. Allah bersumpah dengan keperkasaannya karena sang hamba yang beriman dibantai, disiksa oleh seorang makhluk yang mengaku Tuhan. Allah langsung menunjukkan bahwa dia pemilik langit, pemilik bintang-bintang, was-sama'i dzatil buruj. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik alam akhirat, wal yaumil mau'ud, yang Allah janjikan pasti terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyediakan saksi-saksi, wa syahidi wa mashhud. Apa kata Allah? Celaka mereka pembuat parit itu. Qutila ashabul ukhdud. Celaka mereka yang telah menyalakan api itu. An-nari dzatil waqud. Celaka mereka yang menyaksikan dengan keperkasaannya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat di atas singgasana mereka. Idhum 'alaiha qu'ud. Menyaksikan hamba-hambaku yang beriman disiksa, dibakar hidup-hidup. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka disiksa karena mereka beriman kepadaku. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan karena mereka beriman kepadaku disiksa. Wa ma naqama minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka disiksa karena mereka beriman kepadaku yang maha perkasa, al-aziz, yang maha terpuji, al-hamid. Allahu Akbar. Allah menunjukkan kemurkaannya di sini. Siapa yang bisa melawan Allah? Coba-coba baru diberi kekuasaan sedikit sudah sombong. Baru diberi kehebatan sedikit, sudah merasa berkuasa. Baru diberi kedudukan sedikit, sudah merasa hebat. Allah tunjukkan bahwa akulah yang punya langit dan bumi. Akulah yang menyaksikan semua itu. Jangan dikira aku diam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Jangan dikira ketika engkau zalim, kata Allah, aku biarkan. Jangan dikira
ketika engkau membunuh hamba-hambaku ketika mereka sholat di Palestina, ketika mereka membaca Quran di masjid-masjid di Palestina. Jangan dikira aku biarkan kamu. Aku tahu, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan semua itu. Jangan dikira Allah membiarkan. Semua ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Maha Pengampun. Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat kepada mereka yang kejam itu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang telah membunuh orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Jadi yang terbakar di situ adalah laki dan perempuan semua. Satu rakyat, satu kampus, satu negeri dibakar semua. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang membunuh orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Ini perhatikan saudara-saudara, mirip ya di Palestina misalnya. Anak-anak kecil, perempuan, mereka dibunuh. Banyak yang bertanya, kenapa kok dibiarkan Pak Ustadz? Kenapa oleh Allah dibiarkan? Ya, Allah punya caranya sendiri. Allah punya caranya sendiri dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih membuka pintu taubat. Summa lam yatubu. Kalau mereka masih mau mempertahankan kekafiran mereka, summa lam yatubu, falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Itu masih belum selesai. Masih ada tahap berikutnya, azab yang pedih, dialah neraka jahanam, dan mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mereka telah membakar hamba-hambaku ketika mereka beriman kepadaku di dunia. Seperti itulah Allah menyediakan itu. Tapi Allah tidak pernah kehilangan cara. Kata Allah, orang-orang yang bertahan dengan imannya, bersabar mentaati Allah, sekalipun sampai taruhannya nyawa untuk berdakwah jalan Allah, untuk membela agama Allah, mereka disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka dijamin Allah masuk surga. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka dijamin masuk surga karena mereka mati syahid. Masya Allah. Surga yang indah, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahu Akbar. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Saudara-saudara, tapi Allah tetap murka kepada orang zalim. Allah menggambarkan keperkasaannya. Inna batsya rabbika lasyadid. Hantaman Allah, genggaman Allah, Allah sangat keras. Ingat, Allah yang memulai dan Allah yang akan mengembalikan kamu hidup lagi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Jangan dikira kau mati selesai. Banyak orang salah paham. Begitu dia mati, dianggap selesai. Belum. Ketika Anda mati, masih ada perhitungannya di sisi Allah. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Tapi Allah menggambarkan, aku Maha Pengampun. Masih Allah buka pintu bagi hamba-hambanya supaya gak menyesal. Karena banyak orang, dia mungkin terakhir menyesal. Menyesal karena dosa-dosanya, menyesal karena kezalimannya. Masih Allah buka pintu ampunan. Wa huwal ghafurul wadud. Tapi Allah tunjukkan keperkasaannya. Dzul arsyil majid. Aku Maha Perkasa. Aku Maha Besar. Pemilik arsy semesta, kata Allah. Dan aku bisa berbuat apa saja. Fa'alun lima yurid. Begitulah Allah tunjukkan. Masih kurang percaya, kata Allah. Masih kurang takut kepadaku, kata Allah. Allah gambarkan bagaimana sebuah pasukan yang kuat, tak terkalahkan. Sampai juga rajanya mengaku Tuhan. Seperti Fir'aun, kaum Samud. Aku hancurkan, kata Allah. Jangan coba-coba kau meniru Fir'aun. Jangan coba-coba kau meniru kaum Samud, kata Allah. Aku hancurkan mereka. Padahal mereka di masa itu tak terkalahkan. Hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Samud. Begitulah Allah tunjukkan bahwa aku hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, kalau kamu tidak mau belajar dari ini, keterlaluan, kata Allah. Balilladzina kafaru fi takdzib. Orang kafir ternyata masih terus mendustakan ini semua. Tapi ingat, semua aku tahu sudah. Wallahu min waraihim muhit, kata Allah. Tidak ada satupun yang bisa menghindar dari aku. Kamu semua pasti akan menghadap aku dan
Aku pastikan ini pasti benar. Karena ini cerita Quran. Quran firmanku. Aku jaga di Allahul Mahfuz. Bal huwa Quranun Majid fi lauhin mahfuz. Begitulah keteguhan pribadi yang berdakwah. Allah rekam nama Quran dengan sebuah kisah yang sangat dahsyat. Surah Al-Buruj. Semoga Allah berkahi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.